Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan hari ini membahas tentang kebijakan luar negeri dalam perspektif Islam. Pertama, berkaitan dengan fungsi kebijakan luar negeri. Ya, dalam Islam, paling tidak ada 3 tujuan dari kebijakan luar negeri. Yang pertama itu adalah untuk melindungi entitas ya dari negara dan ummah, konsep negara ini untuk kepentingan nasional kita. Kemudian yang kedua untuk memfasilitasi dakwah, ya, mengenalkan orang tentang tauhid, tentang Islam, mengenalkan orang tentang ilmu dalam Islam, mengenalkan orang supaya meninggalkan maksiat, mengenalkan orang supaya kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah. Kemudian dikatakan juga bahwa kebijakan luar negeri ini berfungsi untuk mengorganisasi ya hubungan antara ya negara Islam dengan negara-negara yang lainnya. Ya. Tapi tentu kalau kita lihat dengan konteks sekarang, ya hal ini mungkin relatif sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena negara-negara sekarang di dunia modern ini kita diwarnai oleh ideologi kapitalis yang paling tidak misalnya ya hukumnya itu adalah hukum internasional ya dengan resolusi dari PBB. Kemudian secara teori yang digunakan kita bukan dengan teori ummah, tapi adalah teori nation state theory. Ya. Begitu juga ketika melakukan apapun, maka bicaranya adalah tentang kepentingan nasional. Jadi bicara tentang dakwah, ya mungkin akan menyebabkan terjadinya pergesekan ya dengan peta dari politik internasional di era sekarang ini. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Islam juga dikatakan tidak boleh kita bergabung dalam fakta militer, ya, yang di sana orang-orang non-Muslim mungkin akan melindungi orang Muslim, atau orang Muslim mereka akan bergabung ya dengan orang-orang yang non-Muslim, tapi komandonya ada pada orang-orang kafir, ya, atau orang-orang non-Muslim tadi. Dan begitu juga, ya tidak boleh kemudian ketika mungkin ada kelompok non-Muslim bergabung ya atau beraliansi dengan bendera orang-orang Muslim dalam peperangan, tapi mereka kemudian punya banner sendiri, punya komando sendiri. Artinya, ketika memang mereka tadi ya ingin melakukan aliansi, mereka berperang misalnya, bergabung dengan tentara-tentara Muslim, maka dalam aturan Islam mereka harus dibawa otoritas dan komando dari negara Islam. Jadi mereka tidak punya banner sendiri atau tidak punya entitas yang terpisah dan bersifat independen. Hal ini sebagaimana firman Allah, wahai mereka orang-orang beriman, ya ini jangan jadikan orang Yahudi dan Nasara itu sebagai teman dekat, ya karena mereka adalah teman bagi yang lainnya. Ya. Jadi ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam hadis, ya disampaikan bahwa Rasulullah did allow kafir to fight alongside Muslim as individual or group, ya dibolehkan ya bergabung sebagaimana kita sudah bahas misalnya dalam perang beberapa peperangan ya ketika ada piagam Madinah tadi ya orang-orang Madinah itu multicultural, tapi poinnya adalah bahwa bannernya atau bendera yang digunakan itu adalah bendera Islam. Nah, maka berkaitan dengan aliansi internasional sekarang ini, teman-teman sekalian, ya negara ya dalam rangka untuk menjaga fungsi negara dan umat dilarang ya negara tadi untuk berada di bawah otoritas atau proteksi dari negara atau bangsa lain. Kemudian itu juga dilarang ya untuk membentuk suatu konfederasi atau gabung dalam fakta militer atau politik ya political block ya blok aliansi politik yang ternyata ya, puncak pimpinan itu bukan orang Muslim. Begitu juga dalam aturan politik luar negeri menurut Islamic perspektif ya negara lain mereka boleh bergabung atau bahkan berperang, tapi dengan banner atau bendera dan kepemimpinan dari kekhilafaan Islamiyah. Nah, hal ini kalau kita lihat ya berdasarkan pengalaman ya dunia Islam terdahulu, nah, karena kondisi sekarang ini beda dengan kondisi dulu. Dulu dikisahkan teman-teman sekalian tentara-tentara Muslim mereka selalu ya senantiasa ditakuti, mereka senantiasa dihormati, bahkan untuk beberapa abad ya Eropa misalnya ketika mereka berperang ya melawan tentara Muslim, maka
mereka mengakui bahwa Muslim Army itu tidak pernah bisa untuk dikalahkan. Nah, meskipun demikian, ya esensi dalam Islam tadi, ya sebelum kemudian memutuskan untuk peperangan, maka perlu ada manuver politik, ya bagaimana kemudian menyebarkan konsep-konsep Islam, ya mendemonstrasikan kekuatan, ya supaya kemudian kalau bisa peperangan itu dihindari. Jadi peperangan tadi itu adalah alternatif terakhir, ya. Dalam Islam, ya tentu jihad itu hal yang mulia dalam menyebarkan Islam. Tapi manuver politik atau mungkin cara-cara yang lain sebagai persiapan, ya atau mungkin pembukaan sebelum kemudian memutuskan perang tadi, itu adalah hal yang prioritas dan esensial, ya menjelang dilakukannya perang tadi, atau kalau bisa malah perangnya dihindari. Kemudian juga dikatakan, teman-teman sekalian, ini merupakan hal yang sangat penting untuk membuat desain, ya yang mempengaruhi hubungan antara satu negara dengan negara lain, ya orang dengan negara atau dengan bangsa, ya apakah mungkin dengan pendekatan ekonomi atau dengan hubungan pertetanggaan antar negara yang baik, atau mungkin basis-basis yang lain. Yang jelas tetap semangatnya adalah untuk dakwah menyebarkan Islam. Dan dalam Islam, ya pada hubungan luar negeri itu juga dikatakan bahwa tidak kemudian peperangan itu dengan gampang diumumkan, ya sebagaimana Allah telah berfirman, ya innamal mu'minuna ikhwah, ya sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka adalah bersaudara, ya al muslim lil muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain, al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak mungkin dia akan bersikap tidak adil, ya atau kemudian melakukan kezaliman terhadap saudaranya, ya bahkan hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, dia tidak akan mungkin menekan, ya atau membenci saudara muslimnya yang lain, ya maka Rasulullah menggambarkan mereka itu kalbunyan wahid, seperti satu bangunan yang mereka ini saling, ya menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini spirit dalam Islam, ya bahkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain digambarkan mereka ini seperti satu anggota tubuh, yang kalau satu bagian tubuh itu merasakan sakit, maka ini akan menyebabkan hummah, ya tidak bisa tidur, akan menyebabkan, ya panas, ya fevers, ya, dan menyebabkan sakit bagi anggota tubuh yang lainnya. Nah, karena itu syariah dalam Islam pada hubungan luar negeri itu merupakan perkara yang sangat sangat penting, ya. Islam tetap menekankan bahwa ya persepsi manusia berkaitan dengan hukum itu bisa jadi salah, tapi hukum-hukum syariah yang dibuat oleh Allah, maka kata mereka ini tidak mungkin kemudian mengantarkan kepada kesengsaraan atau pengerusakan. Artinya sebenarnya ketika mengikuti syariah, maka tentu ini akan memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri, termasuk juga bagi dunia, ya. Hanya saja ya diperlukan bagi seorang muslim, nah ini untuk kemudian mengimani ayat ini, ya bahwa apa-apa yang kalian benci, ya boleh jadi sebenarnya itu adalah bagus bagi kalian, ya asa ayakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi suatu perkara itu kalian benci tapi dia baik untuk kalian, tapi boleh jadi ada sesuatu yang kalian cintai tetapi itu hakikatnya adalah jelek untuk kalian. Maka Allah lebih tahu dan kalian tidaklah tahu. Maka dalam perspektif Islam, teman-teman sekalian, ketika bicara tentang hubungan luar negeri, ya dakwah ini menjadi prioritas pertama, ya bagaimana kemudian menyampaikan Islam ini secara internasional, ya makanya Rasulullah dulu dikisahkan beliau itu ya bahkan dalam waktu bersamaan itu mengutus ada 12 ya utusan beliau kepada 12 raja ya untuk mengajak mereka masuk dalam Islam, ya ketika waktu itu ya memang Rasulullah sudah melihat bahwa Islam ya di semenanjung Arab ini sudah berkembang dengan baik, dakwah sudah diterima oleh orang-orang Arab, berarti ketika menyebarkan tetap berarti ya atau ketika kita keluar itu politik domestik itu harus kuat terlebih dahulu. Ya orang sudah masuk dalam Islam secara berbondong-bondongan, maka saatnya ya waktu itu Rasulullah kemudian ingin berusaha menyebarkan dakwah itu sampai ke Romawi. Ya bahkan akhirnya karena ditolak, bahkan ada di antara beberapa utusan Rasulullah itu yang dibunuh, terjadi misalnya perang Mu'tah dan perang Tabuk, ya maka ini menunjukkan bahwa sebenarnya negara dalam Islam fungsinya itu bukan cuma sekedar untuk memberikan
pelayanan domestik terhadap masyarakatnya, tapi juga punya semangat atau punya kewajiban untuk menyebarkan dakwah, ya. Dan ini bahkan dianggap sebagai bagian dari tujuan utama dari negara. Dan ini saya kira mungkin berbeda dengan konsep negara modern. Nah, Rasulullah SAW sendiri ketika beliau di Madinah, beliau itu sebenarnya adalah pemimpin negara. Ya, beliau tinggal di sana, beliau akhirnya juga membangun kebijakan luar negeri, ya kegiatan-kegiatan, bagaimana kemudian Rasulullah berikan perhatian yang lebih, ya bagaimana beliau mengirim utusan-utusan, melakukan intelligence, menandatangani perjanjian dan kegiatan-kegiatan diplomatik lainnya, ya. Tapi seperti tadi yang sampaikan, ini spiritnya adalah spirit dakwah. Ya. Bagaimana dakwah terhadap non-Muslim ya dilakukan? Maka secara praktek pesan-pesan dakwah tadi itu disampaikan kepada mereka, tapi bukan dengan paksaan. There is no compulsion for them to accept Islam. Jadi tidak boleh kemudian memaksa orang itu harus masuk Islam. Tapi caranya adalah negara dengan memberikan kesempatan kepada mereka orang-orang non-Muslim itu untuk hidup dalam keamanan, dalam kesejahteraan ya di tengah masyarakat Muslim tadi, ya supaya mereka kemudian bisa merasakan bagaimana buah dari sistem Islam yang penuh dengan keadilan. Artinya ini akan masalah kalau ada orang mengklaim bahwa yang diterapkan adalah politik Islam, tapi ternyata mereka itu tidak paham dengan bagaimana Islam itu mengatur dalam politik. Ya, contohnya misalnya dalam Islam itu ada jizyah, yang jizyah ini ternyata jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan zakat yang perlu dibayar oleh orang-orang Muslim. Ya, orang-orang Kristen dalam Imperium Romawi atau orang-orang Palestik dalam Imperium Persia, banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam itu dengan pilihan tanpa paksaan, ya, dengan free will, dengan keinginan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa sistem yang Islamik, ya, sistem yang Islami, sistem yang adil itu diterapkan untuk mereka. Karena itu, ya Islam harus senantiasa menunjukkan pelayanan terbaik. Itu kalau memang ingin berpolitik secara Islam. Ya. Bahkan kalau kita lihat nilai-nilai toleransi itu betul-betul ditekankan dalam Islam. Ya, selama lebih dari 1.300 tahun ya Islam berkuasa di tanah Arab, sampai sekarang kita masih menemukan ya ribuan orang-orang Kristen itu yang tinggal di sana. Ya, tetapi dikatakan di sini ya kita sulit untuk menemukan Muslim di Spanyol ya meskipun Muslim di sana itu sudah berkuasa selama 800 tahun. Ya. Maka di dunia ya Islam tadi itu disampaikan dengan dakwah ya dengan berbagai media, mungkin dengan debat, dengan forum atau mungkin media TV, kabel, DVD, internet atau diplomatic exchange atau mengizinkan mahasiswa asing untuk belajar atau mungkin dengan kegiatan tourism ya. Sementara ya, jalur lain itu adalah dengan jihad ya. Jadi dengan jihad ini adalah memerangi musuh mereka ya. Setelah memang terlebih dahulu disampaikan ya pesan Islam itu dengan baik, kemudian terjadi penolakan dan perangnya pun itu adalah dengan sifat defensif ya. Jadi bukan kemudian kita tiba-tiba mengumumkan perang ya. Makanya di sini dikatakan Islam itu perlu disampaikan sebagai ideologi, bukan cuma sebagai agama atau ritualitas. Di sini menunjukkan teman-teman sekalian bahwa Islam itu harus kemudian diformulasi ulang ya, melihat dengan konteks masa kekinian. Kenapa? Karena dalam pemikiran jihad ya ini dilakukan, dikatakan atau bisa berjalan, bisa dipraktekkan itu kalau model negaranya adalah model khalifah atau model negara Islam ya. Jadi kalau kita pahami jihad ini memang dia dilakukan secara politik, secara militer ya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Tapi ada aturan-aturan yang sangat tegas. Perempuan, anak-anak, orang tua, mereka tidak boleh kemudian dibunuh, mereka tidak boleh dilukai, diganggu ya. Kecuali mereka tadi memang kemudian terlibat dalam peperangan tadi. Dan semangatnya sebenarnya adalah untuk membantu ya orang-orang non-muslim. Ya, bukan kemudian dengan kekerasan, dengan semangat kebencian gitu ya. Jadi di sini dikatakan jihad ya membolehkan negara untuk melindungi hak-hak dari ya bahkan orang non muslim sekaligus itu dengan penerapan hukum-hukum yang penuh dengan keadilan ya. Jadi dengan jihad maka orang akan tahu mereka akan bisa membebaskan diri mereka dari tekanan dari sistem yang dibuat oleh manusia ya
di tengah atau menjadi sistem yang penuh keadilan di tengah sistem masyarakat yang Islami. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa jihad ini adalah puncak, ya, puncak tinggi dalam Islam. Ya, yang dengan jihad ini kemudian orang bisa mengamankan atau menjalankan hak-hak ibadah mereka, ya, karena mereka tidak lagi kemudian ditekan, mereka tidak lagi kemudian dalam apa namanya kesulitan, ya, kesulitan karena adanya oppressor, ya, karena adanya tekanan. Nah, makanya dalam Islam juga, ya, dalam hubungan luar negeri tadi itu dibedakan, ya, ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Ada yang disebut dengan Darul Islam, ada yang disebut dengan Darul Kufur. Darul Islam adalah ketika wilayah tadi menerapkan syariat Islam atau dengan sistem khilafah, ya, mereka menjalankan syariat Islam. Adapun kalau ada suatu tempat di sini tidak menerapkan syariat Islam, maka itu disebut sebagai Darul Harb. Ya, Darul Harb ini ada Darul Harb hukman, ya. Jadi secara virtual mereka dalam peperangan, ada Darul Harb fa'lan, yang negara ini secara actual mereka berperang, ya. Ada juga Darus Suluh, ya, yang mereka punya kesepakatan. Makanya dalam misalnya perjanjian Hudaybiyah, teman-teman sekalian, waktu itu negara Islam itu dalam perang dengan negara Mekah, ya. Nah, tetapi ketika ada kesepakatan Hudaybiyah, maka peperangan tadi itu dihentikan, ya. Tapi dengan mereka yang sudah tidak ada peperangan, mereka yang ada peperangan tadi, maka tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada hubungan ekonomi, tidak ada hubungan budaya, ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada hubungan antara orang Mekah dengan orang Madinah secara diplomatik pada waktu itu. Nah, persoalannya sekarang, ya, isu ini kan ketika mau kita bawa diimplementasikan di konteks modern, ini tentu akan menjadi persoalan atau mungkin perlu kemudian untuk diformulasi ulang. Kenapa? Misalnya kita tahu sekarang ini kita, ya, mengikuti United Nations, ya. Kita misalnya ada IMF, ada World Bank, ada Organisasi Konferensi Islam, ada Liga Arab. Nah, tapi beberapa pemikir dalam konsep politik Islam atau kebijakan luar negeri dalam Islam mengatakan, oh, negara tidak boleh menjadi bagian dari organisasi ini, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa negara mereka kalau bergabung dalam organisasi-organisasi ini, maka mereka sebenarnya masuk dalam perangkap kolonialis, karena hakikatnya organisasi-organisasi tersebut adalah alat dari kelompok kolonialis. Karena itu khilafah akan menandatangani perjanjian, ya, dan memperluas proteksi mereka ini kepada negara-negara tadi, itu harus dibawa kepemimpinan khilafah. Persoalannya siapa sekarang yang memimpin dunia, ya? Karena diyakini bahwa kolonialis sekarang mereka sedang mengimplementasikan agenda, ya, melalui organisasi-organisasi ini sehingga menguasai dunia Islam, seperti halnya misalnya dalam kasus Irak dan Afghanistan. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini mungkin jadi pertanyaan besar, ya, kalau kita ingin menerapkan, ya, sistem politik luar negeri berdasarkan perspektif Islam sebagaimana yang dipahami dalam kajian yang tradisional tadi, sementara kita hidup di era modern. Nah, ini mungkin akan menyebabkan ada banyak gesekan yang bahkan bisa menyebabkan terjadinya konflik. Dalam diplomasi negara dikatakan bahwa hubungan dengan negara lain ini tidak boleh, ya, dilakukan kecuali oleh negara. Jadi negara lah satu-satunya yang punya hak untuk memberikan perhatian terhadap urusan ummah. Padahal sekarang ada dalam teori diplomasi itu yang disebut dengan non-state actors. Ya. Jadi aktor negara kita bisa saja berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain. Dan ummah is questions and account to the state in connections with undertaking of this task. Ya. Jadi ini ummah, ya, yang kemudian atas nama negara ini yang punya, ya, kewajiban untuk menjalankan tugas ini. Sehingga individual, kelompok, ya, parti atau asosiasi-asosiasi lain ketika mereka ingin berhubungan dengan negara lain secara langsung, ya, atau melalui embassy mereka, ini dilarang. Ya. Ini jadi persoalan, ya. Dan ada juga isu propaganda, teman-teman sekalian, terkait dengan masalah sekarang. Jadi project Barat, ya, berdasarkan sistem nilai mereka menggunakan media, kemudian pertukaran budaya, diplomatic means dan seterusnya, ya, alat-alat diplomatik itu untuk kemudian memberikan pengaruh terhadap dunia Islam. Kemudian United Nations, ya, ini juga dinilai kemudian mempropagasi nilai-nilai kapitalis, misalnya dengan kebebasan, demokrasi, human rights dan lainnya. Kemudian Islam dikatakan harus disampaikan secara politik,
ya, berkaitan dengan isu problems yang dihadapi oleh berbagai masalah secara luas, ya. Jadi harus menyampaikan perlawanan, ya, anti kapitalis, anti globalisasi, ya. Padahal, ya, kita melihat, ya, satu sisi memang ada persoalan dengan globalisasi, tapi sisi lain ini juga kan harus hitung kekuatan dari dunia Islam. Tapi dalam Islamic perspektif, menurut beberapa pemikir Islam tadi dikatakan, ya, gerakan globalisasi selama ini telah menyebabkan banyak kesengsaraan, ya, bahkan mereka dianggap telah gagal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, ya. Jadi dikatakan bahwa mungkin kapitalis bisa diterima pada keadaan-keadaan tertentu sebagai sebuah sistem, tapi there is not any alternative system implemented today, ya, karena mungkin memang tidak ada alternatif sistem yang bisa diimplementasikan sekarang ini. Tapi Islam, nah, ini harus kemudian dijadikan sebagai solusi. Persoalan teknisnya itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi masalah teman-teman sekalian, dan mungkin menjadi diskusi panjang, ya. Kira-kira apakah kemudian, ya, beberapa konsep yang disampaikan dalam politik luar negeri dengan Islam perspektif ini masih bisa diterapkan. Nah, kami pribadi menilai mungkin secara nilai itu masih bisa, tapi secara implementasi tadi, nah, itu harus kemudian dilakukan kajian yang lebih mendalam, bahwa dalam diplomasi kita diciptakan, ya, untuk bersikap toleran, kita ini kemudian bisa menghargai orang lain, kita punya akhlak dan adab terhadap agama lain. Nah, itu bisa. Kita harus punya semangat untuk bekerja sama, tidak mencampur adukan urusan agama, tetapi dalam prakteknya saya kira ini perlu kemudian ada kajian yang lebih mendalam lagi. Ya, mungkin itu teman-teman sebagai pengantar untuk kelas kita. Ya, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.